Hukum Brigadir J datangi utusan Mabes Polri, puluhan miliar saja saya tolak. Yang dilakukan oleh Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan bernegosiasi dengan saya. Saya sudah katakan, 2011, utusan presiden aja saya tolak. Uang yang berpuluh miliar sampai ratusan miliar sudah saya tolak 2011 ketika saya membuka Wisma Atlet yang berambat kepada Hambalang, Alkes, IKTP, dan lainnya itu. Oleh karena itu, jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepada saya, karena saya tidak tergoda dengan uang. Kalau ini memang benar-benar terjadi, Sobat Era sekalian, ya sebenarnya ada soal yang barangkali kita harus perhatikan, ya, yaitu soal penegakan etika dan juga potensi pidana. Karena ini kan namanya bukan percobaan menyuap. Apa karena mentang-mentang dia berasal dari institusi penegak hukum hanya gone with the wind? Harusnya tidak. Harusnya betul-betul di scrutinize, diinvestigasi siapa yang menyuruh polisi-polisi untuk menawarkan sejumlah uang agar case closed, kasus ditutup kepada Kamarudin Simanjuntak. Pak Kabar Eskrim dan tim sus sedang mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya semua motif sedang kita gali, ya, sehingga kemudian semuanya menjadi jelas. Jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya. Kemudian ke depan kita juga masih menunggu hasil otopsi ulang. Jadi ini semuanya menjadi satu rangkaian pemeriksaan, pembuktian secara saintifik. Tentunya selalu menjadi salah satu yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Sempat didatangi pihak-pihak yang diketahui utusan Mabes Polri untuk menawari sejumlah uang agar kasus penembakan di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo ini ditutup. Pengakuan Kamarudin Simanjuntak mengejutkan banyak pihak. Yang dilakukan Mabes Polri adalah mengirim utusan-utusan untuk bernegosiasi dengan saya, kata Purnawirawan Perwira Tinggi TNI AD itu dalam sebuah video yang viral di media sosial TikTok. Pengakuan mengejutkan itu diungkapkan penasihat hukum keluarga Nofriansah Joshua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak. Dia menguak sejumlah skandal Mabes Polri mencoba menutup kasus pembunuhan ini. Kamarudin mengatakan dirinya tidak akan pernah menerima suap sebesar berapapun nominalnya. Dahulu, kata dia, pihaknya pernah didatangi utusan presiden hingga polisi saat tengah mengusut kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang. Oleh karena itu, dirinya memberikan peringatan kepada Mabes Polri untuk jangan coba-coba menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum kepadanya. Karena dia tidak tergoda dengan uang atau kekuasaan. Alih-alih tergoda, Kamarudin justru ingin memperbaiki institusi kepolisian dan negara ini dari bahaya suap menyuap dalam hal-hal yang melanggar hukum. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, kembali membuat pengakuan menghebohkan kala mengawal kasus kematian Brigadir J. Kamarudin belak-belakan menyebutkan bahwa dirinya didatangi sejumlah pihak yang diduga utusan Mabes Polri untuk negosiasi. Kamarudin mengatakan bahwa pihak yang mengaku utusan Mabes Polri itu menawarinya sejumlah uang agar kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini ditutup. Kendati kasus Brigadir J mau ditutup dengan suap, Kamarudin dengan tegas mengatakan bahwa ia menolak suap dalam bentuk apapun dan sebesar apapun angkanya. Pengacara Brigadir J itu pun mengatakan bahwa ia pernah menolak angka ratusan miliar sebelumnya. Kamarudin juga mengatakan saat itu dirinya tengah menangani kasus mega korupsi Wisma Atlet Hambalang. Menanggapi itu, Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut perlu ada investigasi soal upaya suap untuk menutup kasus Brigadir J ini. Menurutnya perlu ditelusuri siapa orang yang mengaku utusan Mabes Polri dan mendatangi Kamarudin. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menanggapi soal berubahnya status Baradae atau Barada Richard Eliezer sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J. Kamarudin meyakini bahwa Baradae hanyalah dikorbankan saja, di baliknya ada dalang dari kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Bahkan dia mendapat informasi yang menyarankan untuk memeriksa rekening Baradae atau keluarganya karena kasus itu. Hal itu karena dia menilai Baradae dikorbankan untuk beban yang terlalu berat dalam kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo ini. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menyoroti kelicikan Irjen Verdi Sambo yang mengenakan seragam Jenderal Bintang 2 saat diperiksa penyidik hari ini. Taktik itu ditengarai ingin membuat penyidik yang tak lain adalah mantan anak buah Verdi Sambo segan terhadap komandannya. Kamarudin menilai tingkah Verdi ini tak patut dilakukan. Kamarudin juga menjelaskan polisi yang memiliki pangkat lebih rendah tentu akan merasa berat hati menginterogasi atasannya. Hal ini lazim dalam dunia angkatan bersenjata.
Saat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian Brigadir J, Kamarudin mengatakan Ferdi seharusnya mengenakan pakaian sipil sebab status dan jabatan Ferdi Sambo saat ini sebagai Kadif Propam Polri telah dinonaktifkan. Kamarudin pun tak habis pikir mengapa Ferdi Sambo masih bisa mengenakan seragam lengkap Jenderal Polri. Yang menyidik adalah Brigadir yang diperiksa bintang 2. Gimana itu? Harusnya kan beliau pakai baju sipil. Karena kan sudah dinonaktifkan, kenapa dia masih pakai baju Divpropam itu? Pihaknya pun menegaskan, jika benar Sambo sudah dinonaktifkan dari Kadifpropam dan Satgas Merah Putih seharusnya berpakaian sipil dulu sementara. Lebih lanjut, Kamarudin juga menilai jika Ferdi Sambo mengenakan seragam Kadifpropam saat pemeriksaan maka bisa jadi penyidik yang memeriksanya yang pangkatnya lebih rendah akan gemeteran ketika memeriksa sang jenderal. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo juga mengungkap bahwa tim khusus sedang mengusut kemungkinan dugaan Baradae menembak Brigadir J karena adanya suruhan. Hal itu dikatakan Sigit, di pada saat ini prosesnya masih dikembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri. Barreskrim Polri akhirnya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus polisi tembak polisi di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J atau Nofriansah Joshua Barat. 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini adalah Baradae. Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengungkapkan, Baradae ditetapkan sebagai tersangka karena penembakan yang dilakukannya bukan merupakan aksi membela diri. Baradae dijerat dengan pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP, jadi bukan bela diri, ujarnya. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, meminta Barreskrim maupun tim sus tak ragu menetapkan Irjen Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan Brigadir J jika cukup bukti. Siapa otak pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Joshua Barat hingga kini masih menjadi teka-teki. Kemungkinan adanya otak pembunuhan Brigadir J ini mencuat setelah penyidik Barreskrim Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Baradae dijerat pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Penjeratan pasal 55 dan 56 KUHP kepada Baradae inilah yang nantinya akan menguak siapa yang melakukan turut serta menyuruh melakukan pembunuhan Brigadir J, serta siapa yang sengaja memberikan bantuan dan juga memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pembunuhan itu. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, juga mengatakan, ketika penyidik menggunakan pasal 55 dan 56 itu berarti harus sudah siap bisa membuktikan adanya tersangka lain yang bersama-sama maupun yang membantu. Menurut Sugeng, dari awal publik tidak akan percaya bahwa pelakunya hanyalah Baradae, karena itu tim sus harus membuktikan itu. Jika dikaitkan, proses yang terjadi sengaja ditutup-tutupi ada kesan rekayasa, penghilangan barang bukti, dan tidak ada olah TKP. Menurut Sugeng itu untuk melindungi seseorang. Ada satu pihak yang high profile yang harus dilindungi, ujarnya. Karena itu, kata Sugeng, pembuktian harus diarahkan sedemikian rupa. Jika telah terbukti, tim sus atau Barreskrim tidak perlu ragu untuk menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka jika cukup bukti. Di bagian lain, Kriminolog Universitas Indonesia Andrianus Meliala menduga kasus ini para penyidik yang sebelumnya mengusut kasus ini bukan tidak profesional, namun sengaja tidak mau profesional. Hal ini tampak saat kali pertama pembunuhan ini terjadi. Umumnya kasus pembunuhan seharusnya ada 3 unit kepolisian yang bergerak, yakni Lab 4 untuk meneliti sidik jari, balistik atau ketika ada benda patah. Lalu Inafis untuk menyelidiki terkait wajah, serta kedokteran kesehatan atau dokes ketika ada tubuh rusak, luka atau DNA dan sebagainya. Namun di kasus ini hal itu tak ada. Padahal Polda Metro Jaya sendiri sudah berkomitmen ketika ada panggilan akan datang dalam waktu 30 menit. Tidak usah menunggu 3 hari. Apalagi ini di Jakarta, rumah jenderal.